Ke informasi selanjutnya, sebuah situs komplek candi ditemukan warga saat bekerja bakti di tempat pemakaman umum di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Situs candi dan arca ditemukan terkubur di dalam tanah. Sampai saat ini pihak arkeolog sedang melakukan penelitian untuk mengetahui asal-muasal kerajaan dari situs tersebut. Beginilah suasana yang terlihat di kompleks pemakaman Desa Sukoreno, Pasuruan, Jawa Timur. Warga terus berdatangan untuk melihat penemuan situs purbakala berupa candi. Situs purbakala dengan panjang 5,6 meter dan 1 meter ditemukan oleh salah satu warga di tempat pemakaman umum. Saat ditemukan ada sejumlah relief, ukiran pahat, masih terlihat asli atau orisinil. Selain itu ada arca yang juga ditemukan masih utuh. Menurut warga, penemuan ini bermula ketika ada kerja bakti membersihkan makam tetua tokoh masyarakat untuk acara sedekah desa yang digelar pada hari Minggu lalu. Ini juga izin yang dari Dinas Kabupaten kemarin, yang dari Dadaulan ya, ini diamankan. Ya, langsung saja dengan penemuan ini saya akan bertanya langsung kepada Pak Albertus Agung yang merupakan arkeolog BPCB. Selamat malam Pak Albertus. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Pak Albertus, dari para ahli sebenarnya sudah bisa diidentifikasikah penemuan ini berhubungan dengan kerajaan apa dan yang ditemukan ini bagian dari apa, Pak? Ya, sementara ini dari hasil data yang kita punya, sebenarnya data ini sudah pernah dilakukan penelitian untuk zonasi tahun 2016. Tetapi untuk potensi keadaan setelah lakukan penggalian karena masyarakat menemukan pada tanggal 30 kemarin, maka bertambah lagi potensi arkeologi. Artinya di sini ada semacam bangunan yang diduga candi begitu, dengan dengan motif hias cukup beragam dan beberapa temuan yang diduga bagian dari arca yang menempel pada bangunan. Untuk petanggalannya kita belum bisa pastikan, tapi di sekitar area ini ada temuan batu berangkat tahun. Ini kurang lebih angka tahunnya di abad ke-14, tapi kita tidak berani mengatakan atau mengasumsikan bahwa candi ini berasal dari abad ke-14. Tetapi potensi yang ada di sekelilingnya itu memang ada indikasi karena adanya angka tahun yang berangka tahun di abad 14 itu. Baik, Pak, tapi memang sudah bisa dipastikan ya bahwa ini adalah merupakan bagian dari candi. Kalau bisa dipastikan berdasarkan apa? Ukirannya atau memang panjang 5,6 meter dan lebar 1 meter dengan kedalaman 1 meter atau bagaimana? Untuk dugaan awalnya memang kita menemukan adanya unsur-unsur pembentuk sebuah profilan begitu ya, lalu kemudian ada semacam arca begitu yang kita duga adalah bagian dari unsur kedewaan. Tetapi kita belum bisa pastikan apa sebenarnya arca ini karena bagian tertentu yang mengidentifikasi bahwa itu adalah arca sebuah sebuah tokoh kedewaan, itu bagian atributnya hilang gitu. Tapi kita duga memang ini bagian dari bangunan suci karena ada ada makara juga di situ yang biasanya kalau makara tidak punya lubang untuk pancuran air maka bisa digunakan seperti untuk bagian dari pipi tangga dari candi gitu. Oke, baik Pak, sebenarnya kalau misalnya ditemukan bagian dari arca atau juga ditemukan candi, tahapan apa yang selanjutnya dilakukan? Mengingat ini juga tempat pemakaman dari para tetua yang mana mereka juga punya kepentingan ya untuk melindungi ini, seperti apa? Ya, kita beberapa hari yang lalu sudah melakukan peninjauan ya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur sudah melakukan peninjauan dan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk dengan pemerintah desa setempat. Kita akan berupaya supaya kelestariannya daripada situs ini bisa terlestarikan begitu, artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus bersanding dengan makam itu begitu. Karena kalau menurut dari catatan kami dari data yang kami dapat dari peta Belanda itu memang pada tahun 1000
1890 itu belum ada makam. Lalu kemudian tahun 1911-an ke atas begitu, bisa tahun 1930-an itu sudah ada makam di situ. Artinya makam-makam di situ adalah makam-makam yang dibentuk di kemudian hari. Kalau bisa disajikan dari pemanfaatannya, kemudian seharusnya kita bisa menghormati bagaimana pemanfaatan itu bisa saling bersandingan begitu ya. Jadi masyarakat sekarang memanfaatkan sebagai makam, tetapi untuk bagian-bagian tertentu atau area tertentu, masyarakat sendiri sudah menyadari bahwa area mungkin ada sekitar 3 meteran begitu yang ada di sekeliling makam itu, dan jadinya tidak digunakan sebagai makam. Itu menjadi catatan penting bahwa sebenarnya masyarakat juga merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini. Mereka juga menghargai candinya, mereka juga memanfaatkan lahan di sekitarnya untuk pembuatan makam begitu. Insya Allah kita berupaya untuk langkah kedepannya kita selalu koordinasi dengan pemerintah tempat, dengan masyarakat, supaya nanti kegiatan-kegiatan pelestarian yang akan ada di sana bisa kita lakukan gitu Pak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Albertus Agung yang merupakan arkeolog BPCB.